Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Anchor dan kita bisa didengarkan di aplikasi-aplikasi podcast ternama di Indonesia. Kita bisa didengarkan di Noise, kemudian Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan Dengan canda. Halo pendengar podcast Kotak Masuk, kembali lagi bersama Niko dan Moses. Ya, dan kita sedang ada di studio Box to Box dan sudah bekerja sama dengan aplikasi Anchor yang bisa mengupload, mengedit dan memberikan transisi di aplikasi Anchor secara gratis. Ya, dan bisa langsung terpublish di channel-channel podcast. Wais, Nick, Ya bang. apa kabar? Baik. Semangat dong. Semangat. Kita kan udah agak fit nih sekarang nih. Ya, hidup kita sekarang sudah lebih baik bang, dengan adanya proteksi asuransi dan gizi seimbang. Bagus banget rekamannya, mantap nih. Walaupun minggu lalu luar biasa Niko nih. Betul. Gimana Nick? Lo kayaknya udah bisa jadi dokter nih lama-lama Nick. Itu keinginan nyokap gue sih sebenarnya. Gue pengen jadi dokter. Tapi sekarang gue juga dokter bang. Tapi Dokter keuangan. Iya, gitu iya. kan. Kalau gue sih emang dari dulu dokter cinta ya. Walaupun gak ada sekolahnya ya bang. Gak ada. Cukup banyak ditolak aja. Iya. Ketika lo banyak ditolak, lo bisa jadi penasehat cinta. Iya, karena lu mempelajari dari case-case yang sudah berlalu ya bang. Dan gue alami sendiri Dan dialami sebenarnya. sendiri. Biasanya emang kayak gitu bang. Iya. Nick, kemarin kita kan ngomongin tentang gizi ya Nick ya. Iya. Dan kita ngomongin juga dengan jumlah dokter nih di saat masa Covid kemarin kan banyak dokter yang menjadi pejuang lah atau pahlawan ketika pandemi itu datang. Dan gue juga pas ngeliat kan rata-rata nih kalau di kampus gue di Sudirman City itu kan kedokteran itu kan cenderung yang smart banget, ya kan? Terus orang-orang yang ngerti banget anatomi tubuh, iya nggak sih? Betul ya, mau nggak mau bang. Yang pasti dia nggak boleh trauma dengan darah kan. Iya jangan dong. Tapi kan yang paling ngeri kan adalah biaya kuliah nih. Benar. Karena gue juga termasuk pada saat gue SMA pun banyak orang pengen jadi dokter kan, gitu kan. Dan banyak kok sekarang tempat kedokteran yang bagus juga kan untuk pendidikan gitu. Nah, cuman sekarang gue pengen tahu kenapa? Karena sekarang tuh kan udah mulai zamannya beda nih sama zaman dulu kan. Kalau sekarang bahkan untuk konsultasi ada telemedicine misalnya kayak gitu kan. Betul. Terus ada juga anggapan bahwa kalau kuliah kalau ke dokter itu ke luar negeri aja gitu. Padahal sementara ada juga yang bilang dokter di Indonesia ini juga bagus-bagus gitu kan. Jadi nah di sini kita pengen pengen belajar sih sebenarnya ya, pengen belajar sama teman kita juga yang udah lulus juga jadi dokter. Sebenarnya dokter pendidikan sekarang itu seperti apa sih gitu. Buat teman-teman mungkin yang lagi galau kan, SMA lagi galau atau mungkin udah ngambil dokter pengen spesialis galau gitu kan. Nah, di sini nih kita pengen ngobrol-ngobrol lah gitu loh bang. Tapi bisa jadi sih karena kalau menurut gue juga kita harus dengar langsung nih dari yang baru lulus katanya di episode minggu lalu. Iya. Yang udah aman sih, wisuda udah dapet, sertifikat udah dapet. Kita sambut Dokter Alin. Halo. Hai. Gak bosen ya ngundang gue ke sini. Enggak lah, kita udah makin fit nih secara otak tapi. Lin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nick, Iya bang. gue langsung tanya-tanya aja dong. Boleh. Lu ngambil dokter kenapa sih Lin? Dipaksa gak sih? Langsung gitu banget gue tuh the point. Iya, Langsung motivasinya apa ditembak nih? ya. Sebenarnya itu dari kecil gue udah pengen. Cuman ketika SMA gue udah agak goyang-goyang tapi orang tua masih pengen. Jadi ya udah akhirnya masuk jadi dokter. Oh. Jadi emang sedikit banyak ada ada influence dari orang tua juga ya. Yes. Berarti udah goyang-goyang 100%. TikTok dari masa SMA. Kan goyang-goyang. Tapi IPA ya dulu ya, SMA IPA. masuk ya. ke dokteran. Masuk ke dokteran. Itu ikut jalur yang mandiri kah atau apakah gitu? Kalau dulu gue kan gue SPMB. kuliahnya di UI ya. Kalau dulu ujiannya inter tuh beda sendiri gitu. Oh, inter beda sendiri. Ya, Oh. jadi gue masuk lewat ujian masuknya inter. Oh, itu ada tambahan bedanya apa? Apakah bahasa Inggrisnya? Iya atau- ada. Sebenarnya kan kalau masuk UI semuanya ada tes bahasa Inggrisnya ya. ada. Cuman kalau ini bedanya semua soalnya dalam bahasa Inggris. Mati lo, metamorfosis, biologi itu mah, cakep. Dan lo kenapa ngambil inter Lin kalau boleh tahu Lin? Gue ngambil inter sebenarnya sederhana sih ketika gue ngelihat programnya, wah asik juga setahun ke luar negeri ya. Iya juga sih. Ada bedanya nggak? Maksudnya pada saat lu bayangkan dulu waktu SMA, kemudian lu jalanin, gimana sih experience-nya? Ini ekspektasi jadi dokter sama realitanya gitu ya. Boleh.
sebelum kesana jangan dong. Apa tuh? Lin, kalau anak teknik kan sama ekonomi kan belajarnya pakai buku ya. Anak kedokteran tuh pakai ini gak sih, stetoskop gitu gak sih pertama-tama langsung? Ya pertama-tama sama pakai buku juga. Oh buku juga. Bukunya banyak gak? Kuliah juga. Iya itu juga yang jadi masuk Enggak, lu nanya gini dong. Bukunya fotokopi apa enggak? Men, dia inter. Gak mungkin fotokopi kalau inter dong. Jangan salah. Masa sih? Kalau di ekonomi ya inter juga kalau emang ini ya fotokopi Tapi, aja. Wah Niko buka kartu. Karena kan kalau kedokteran kayak di gue ya, kampus yang Sudirman itu kan beda banget yang kalau kedokteran di Pluit. Yang di UI kan juga sama kan, ada Depok, ada Salemba kan. Which is tuh anak kedokteran tuh terisolasi sendiri gitu loh. Memang benar. Kita jadi nggak kebayang kuliah lu tuh kayak gimana sebenarnya. Kalau sekarang kan kedokteran kan udah di Depok juga. Oh, sekarang udah di balik Depok ke Depok. Sekarang udah di Depok. Terus? Dan sekarang juga udah ada rumah sakit di sana. Iya, Oh, udah ada. Rumah sakit UI. Oh, jadi sebenarnya normal-normal aja ya, pakai buku juga. Iya. Sedengar gue soalnya patungan beli mayat tuh bener gak sih? Oh iya, itu ada Serius loh? itu ada benernya, tapi kalau di UI, kalau di UI kita kan ada forensik ya. Forensik kita kan tempat kasus-kasus apa segala macam itu kan kesana semua. Jadi kita nggak harus beli untungnya. Tapi untuk mungkin di universitas yang lain yang nggak ada fasilitas itu, jadinya memang terpaksa harus ada yang ke UI juga akhirnya. Untuk koas forensiknya gitu. Tuh. Kita patungan fotokopi, doi patungan. Tapi itu untuk ada mata kuliahnya ya untuk apa, Lin? Ada ketika kita koas kita ada yang namanya forensik, nah itu bisa ke situ. Terus habis itu pas waktu tahap awal-awal itu juga kita kan harus belajar anatomi dari jenazahnya langsung, dari mayatnya langsung. Okay. Tapi ya itu jangan dibayangin kayak orang seger gitu ya, itu udah diawetin, udah bentukannya udah beda. Gitu. Nah, keringetan deh. Gue rada merinding. Kan? Keringetan deh. Ini lo tadi cuma ngomongin dari dokter jangan jauh-jauh dulu. Dia kuliah dulu bentar. Iya, siap. Nah, jadi kalau lo pas kuliah kan ya itu kan cuma dengar-dengaran gue anak teknik nih, Lin. Jadi kan agak beda. Walaupun gue bukan anak UI, tapi kalau gue ke UI bentuk gue mungkin banyak yang di UI nih ya, muka-muka Batak setengah mateng gini ya. Cuman ada yang unik lagi nggak pas masa kuliah selain patungan tadi ngeliat mayat atau apa, ada hal-hal yang menarik nggak menurut lo yang nggak dirasakan anak kampus lain lah? Menurut gue yang nggak dirasakan anak kampus lain adalah kalau kalian kan milih SKS ya. Iya. Gue nggak. Jadi semuanya itu udah dipaketin. Kita terima jadi. Oh. Tinggal bayar kuliah aja. Nah kalau lu nggak lulus di paket itu? Iya ngulang. Sepaket-paketnya? Ya nggak semua. Ngulang di semester depan. Iya tapi full package dong. Kan ada gimana kan sih kalau paket? Sorry gue kurang paham. Jadi itu kalau paket itu lu ada modul. Kalau kita sekarang kurikulum barunya tuh pakai modul. Kalau dulu tuh anatomi semua. Ini apa ini semua. Kalau ini kita by system. Jadi kayak saluran cerna, paru-paru, apa segala macam gitu. Itu namanya modul. Nah, itu nanti di setiap semester modul-modul itu udah dipilihin. Gitu. Kalau lu nggak lulus satu modul ya mungkin turun 1 atau setengah semester gitu jadi. Agak lama. Jadi agak lama lulusnya. Gitu. Tapi kita nggak pernah milih SKS. Gak pernah milih. Gak pernah. Penasaran. Kalau ujian open book apa close book, Lin? Karena kok jadi ketawa-tawa gini nih? Kebanyakan hampir semuanya close book. Serius loh. Buku kedokteran kan bukan tipis-tipis kayak buku LKS kan? Ngapalinnya gimana, Lin? Semuanya close book. Ya dijalanin aja. Dijalanin aja ya. Dan sorry, ini kan kalau kedokteran, misalnya gue masuk kedokteran nih, itu pelajarannya di tahun pertama gue sama kan, tahun kedua, ketiga, keempat. Jadi S1 kedokteran dulu ya ibaratnya. Iya, jadi pendidikan kedokteran tuh dibagi, ada yang namanya preklinik, ada yang namanya pendidikan klinik atau koas yang diketahui orang-orang koas tuh yang Kalau di UI 3 tahun preklinik, 2 tahun koas. Bedanya apa tuh berarti? Bedanya kalau pas waktu lu 3 tahun preklinik, lu kuliah sama lu praktek tapi di antara orang percobaan, jadi orang sehat yang dijadiin pasien atau manekin. Mau manekin, gitu. Bukan manekin di mall ya, ini manekin khusus dokteran ya. Ini manekin kedokteran. Jadi lu belajarnya kuliah, praktek bukan di pasien beneran, ya itu aja. Sama mungkin ya bedah mayat dan segala macam. Gitu. Nah, setelah itu kan istilahnya modal lu untuk masuk tahap koas kan. Udah dimodalin nih. Nah, ketika lu koas ya lu praktek gitu. Lu ngikutin dokter-dokter yang udah senior. Terus habis itu nanti lu dikasih lu boleh deh coba ngambil darah atau apa kayak gitu-gitu.
Itu yang koas itu tadi. Koasnya. Oke. Nah, nanti di koas ini baru kita dibagi-bagi ke bagian yang spesialis itu. Kita muter. Namanya itu rotasi kalau di UI istilahnya. Rotasi nanti kita di satu tempatnya tuh namanya stase. Kita kalau gua misalkan tadi ya kita ngomongin forensik itu satu stase gitu. Jadi nanti kita di forensik, ya udah nanti kita stay-nya di situ, mangkalnya di situ, jaganya di situ, ngurusinnya ya udah misalkan ada mayat baru gitu, nanti kita periksa gitu, periksa luar, periksa dalam kayak gitu-gitu. Obrolannya beda ya. Gak apa, ini demi ilmu nih. Tapi lebih menarik ini dulu kan, kita kulik dong, karena kan kita sama-sama bukan anak kedokteran kan. Nah jadi kalau udah lulus koas nih misalnya nih, dia jadi baru sarjana kedokteran. Oh enggak. Belum. Kalau lu udah lulus preklinik, baru lu sarjana kedokteran. Oh, prekliniknya beres dulu. Baru. Jadi kita wisuda 2 kali totalnya. Oke. Kalau gua totalnya 3 kali karena sama wisuda Melbourne kan. Iya, karena inter lah. Kalau yang biasa? Tapi kalau yang biasa wisudanya 2 kali. Yang pertama wisuda esket, yang kedua wisuda dokter. Esket tuh sarjana kedokteran. Jadi kalau lu udah selesai preklinik, lu sarjana kedokteran. Itu yang 3 tahun tuh. Tapi kan itu kan bukan gelar profesi ya. Belum. Itu belum ya. Belum kayak kita kan, kita sarjana teknik, sarjana ekonomi kan udah gelar profesi kan. Kalau sarjana kedokteran tuh belum gelar profesi. Kalau di kedokteran kan gelar profesinya dokter kan. Iya sih, bukan sarjana kedokteran sih. Itu akademik ya. Betul. Jadi itu lu menandakan lu secara keilmuan lu udah dapat. Betul. Gitu. Tapi lu belum praktek ke pasien beneran. Nanti setelah lu selesai koas sama lu selesai tugas akhirnya kalau di kedokteran penelitian juga, itu baru lu bisa jadi dokter, lulus jadi dokter. Itu baru umum lah kalau kita bilang dokter umum. Dokter umum. Belum jadi dokter spesialis. 3 tahun tambah 2, 5. Dan 3 tahun itu 5 tahun itu di UI ya. Kalau di tempat lain bisa ada yang 6 tahun juga. 5,5, 6 gitu. Tergantung universitasnya. Gila, 5 tahun baru jadi dokter umum, bro. Tapi kalau ngelihat dari tadi skopnya ya, preklinik sama klinik sih kayaknya emang agak kurang sih, nggak sih? Maksudnya itu 5 tahun itu bisa dibilang pendek juga ya sebenarnya. Iya, dengan semua pelajaran anatomi dan lo harus apal tuh pendek loh. Sebenarnya iya. Sekolah kedokteran rasanya sih kalau di gua pribadi rasanya kayak kejar-kejaran sih. Gitu. Ada yang ini nggak? 1 semester terus tersadarkan ini kayaknya bukan jalan hidup gua deh. Ini bukan jalan ninjaku. Semua gua rasa pada umumnya mahasiswa fakultas kedokteran pasti pernah ngerasa kayak ada pasti ada poin-poin, ada titik-titik yang kayak wah ini salah nih gue nih. Serius tuh. Karena ketika gua tahun keempat gua ngelihat Niko udah lulus, udah kerja, wah itu gua aduh gimana nih ya, gua belum ngapa-ngapain sih, Niko udah kemana-mana, kerjanya udah ini itu. Pasti ada. Tapi lu bisa ngeliat kan, gitu. Ya kayaknya Niko gizinya gak seimbang. Karena yang cepat itu belum tentu sukses kan, Lin. Iya dong. Benar. Dan sorry, berarti kalau udah sarjana jadi dokter umum lah ibaratnya nih. Dan itu berarti kalau lo jadi spesialis kan sekolah lagi. Yes, betul. Dan itu lo kenapa memilih menjadi spesialis tuh biasanya panggilan semua dokter atau ya udah gue dokter umum cukup gitu? Memang nggak semua. Jadi dan faktornya banyak banget dan nggak cuman keinginan pribadi aja, tapi terbatas di dana juga. Karena kan kalau di Indonesia tuh negara satu-satunya yang kayak setahu gue ya, negara satu-satunya yang kalau spesialis lu yang bayar. Oh gitu. Kalau biasanya emang gimana? Kalau di luar gimana? Kalau di negara lain karena mereka hospital based bukan university based, jadinya dokter yang lagi ngambil spesialis itu dibayar. Kayak kerja gitu maksudnya? Iya, karena kan memang kalau pendidikan spesialis lu kerja pada intinya. Sorry, ini kan ada banyak yang awam nih. Itu kerjanya kayak gimana sih, Lin, kalau di spesialis itu sebenarnya? Kalau lu jadi spesialis itu kan lu mengumpulkan jam terbang supaya lu dianggap kompeten sebagai spesialis itu. Oke. Jadi paling kuliah tuh cuman 1-2 semester di awal-awal, terus habis itu lu udah langsung ngehajar ketemu pasien. Jadi lu megang pasien langsung. Karena kan, jadi langsung nih? Langsung, karena kan lu udah jadi dokter kan. Umum, ibaratnya dokter umum. Kan? Jadi lu udah qualified untuk pegang pasien gitu. Oh berarti lu ada kayak dokter spesialisnya jadi mentor lo atau jadi buddy lo ya? Yes, betul. Oh jadi lo kayak asisten dosennya, asisten dokter lah ya? Nah jadi nanti ada berlapis-lapis gitu. Kalau di gizi gue nanti misalkan gue periksa pasien, nanti gue lapor ke senior gue, nanti gue dengan senior gue akan visit ngunjungin pasiennya sama dokter yang udah jadi spesialisnya. Gitu. Rebet kan? Tapi cita-cita mau jadi apa anak-anak? Dokter, bu guru, mamam tuh dokter.
Tapi kalau emang udah panggilan hati mah, jalanin aja kan. Cuma memang kan lebih banyak berucap. Kayak pilot juga sama. Kalau kita interview pilot di podcast kita juga kita kayaknya bener deh kita jadi sarjana teknik. Karena semasing-masing profesi kita baru tahu ketika kita bisa mendengarkan langsung kan. Iya, we respect that gitu loh. Betul. Ketika ada kejadian mau praktek atau dokter kayak gimana, lo kalau tahu sekolahnya kayak gitu, ya semua orang juga bisa salah kan, Lin, maksudnya kan. Betul. Gila tuh buku dokter tuh bukan kayak buku cerita novel lupus, men. Tebel kan. Harry Potter ada 6 kali tuh. satu paket. Dan bahasanya juga bukan bahasa umum bukan juga kan. Bukan banyak Indonesia atau banyak Inggris sih kalau bahasa kedokteran? Nah itu buku kedokteran juga masih banyak yang berpedoman ke buku yang bahasa Inggris. Tapi memang udah ada beberapa yang ada terjemahannya sih. Ya. Gitu. Sama lah buku ekonomi juga masih banyak yang Inggris kan Ike? Banyak. Karena kalau ditranslate khawatirnya maknanya jadi susah gitu kan. Beda. Nah sekarang lo baru bisa ke pertanyaan lo tadi. Sebenarnya tadi gue pengen nanyanya tuh lebih ke maksudnya bayangan teman-teman kita pada saat SMA tuh dengan perkuliahannya tuh gimana sih? Gitu. Kalau bayangan perkuliahannya kan sebenarnya nggak ada bayangan sama sekali. Iya betul, makanya orang kan kayak pengen jadi dokter kan nggak ada kebayang kan. Kita taunya biologi ya kan. Pada saat belum ada sosial media kayak sekarang loh zaman. Iya. Dulu kita SMA kan masih zaman kegelapan tuh, taunya Facebook doang kan. Sama Friendster. Itu juga sama pet ya benar. Jadi belum seluas ini ya Lin ya. Belum. Maksudnya gini, waktu dulu kita juga nggak ada akses untuk cari tahu gimana sih gitu. Kecuali kita emang udah kenal sama orang yang emang udah masuk gitu. Jadi pas waktu gua masuk, gua kayak lumayan kaget sih karena satu-satunya sumber gua kan kakek gua kan juga dokter. Cuman kan dokter zaman dulu kan beda juga ya. Beda banget. Apalagi kakek lo bukan bapak lo. Kan? Beda banget gitu. Jadi ketika gua masuk, wah gila ini kayak kejar-kejaran banget. Gua harus nyelesain mempelajari satu materi dalam waktu sekian minggu, terus nanti langsung ujian. Ujiannya banyak banget. Setiap 4 sampai 6 minggu gua ujian kalau dulu. Sorry, itu ujiannya pilihan ganda apa esai ya? Ada yang pilihan ganda, ada yang esai. Kenapa emangnya Nick? Gue mau nanya nih kira-kira jokesnya kemana nih? Coba Nick. Enggak, gue nggak ngejokes. Maksudnya gue cuma pengen tahu. Maksudnya kan kalau pilihan ganda kan minimal lu ada bantuan nih. Apa bantuannya? Daripada ngeblank kan, kalau esai ngeblank kan. Kalau nggak tahu mah nggak tahu aja gitu kan. Tapi gue yang gue penasaran Lin. Kalau dokter nulis resep kan ya. Sarjana sastra pun suka nggak bisa baca. Tapi kenapa apoteker bisa baca? Emang sengaja bagaimana itu sebenarnya? Enggak, sebenarnya bukan karena kesengajaan. Mungkin aslinya tulisannya bagus, cuman kan pasiennya banyak. Kalau lama nulisnya, gitu kan? Gimana? Ini fakta yang baru terungkap nih. Iya, enggak, tapi kalau sekarang gue ngeliat dokter anak gue nih dia memang tulisannya agak acak-acakan, tapi kan dia nginput lagi di komputer. Jadi gue masih make sense sistemnya sekarang. Tapi waktu gue sakit, pas gue mau nembus resep kayak ini baca apalah kawan ini. Cuman apoteker doang ya itu ya. Kalau apoteker kan memang kuliahnya kan juga udah mempelajari segala macam nama obat. Jadi dari bentukan lekukan tulisannya yang agak ngawang itu juga bisa. Mestinya mereka jadi arkeologi. Bisa baca tulisan kayak gitu. Bisa baca tulisan ini ya. Lin, tapi kalau gue balik ke episode minggu lalu terkait jumlah dokter nih Lin. Nah, tadi kan kemarin kita ngomongin tentang jumlah dokter gizi lah di masing-masing provinsi di Indonesia dulu lah ya. Tapi kalau gue lihat tadi dengan kesulitan kedokteran itu, lu satu angkatan tuh berapa orang sih? Kalau gue inter sama reguler itu bisa sampai 200-an sih satu hanya angkatan. 200? Kan sedikit dong ya kalau dibilang ya. Satu angkatan. Kalau kita kan ekonomi taruhlah di kampus swasta tuh bisa 2.000. Teknik bisa ekonomi bisa 1.000, teknik bisa 300 ya kan? Iya, cuman kan kalau teknik kan dibagi-bagi lagi kan. Iya, ada industri, elektro, mesin, kapal. Kalau FK kan ya udah. Oh, FK total aja 200 ya. 200 yang ini yang akan jadi dokter nih. Tapi 200 ada yang berguguran tadi dong yang tahun pertama ini bukan jalan ninja. Ada ya? Banget. Tapi ada banget. Pas wisuda abis kira-kira bertahan berapa dari 200? Turun misalnya jadi cuma 100 kah, setengahnya kah atau? Kalau setengah, kalau di angkatan gue setengah sih enggak sih. Enggak ya. 10% gugur adalah ya? Ada. Oh, lumayan. Yang tersadarkan. Gugur itu bisa keluar, bisa telat, bisa cuti, macam-macam lah. Berarti jumlah dokter tuh enggak banyak ya sebenarnya kalau dilihat ya? Sebenarnya gini, kalau data dari keseluruhan Indonesia kelihatannya kan kita kayak kekurangan dokter. Tapi lu di Jakarta setiap bentar juga lu lihat praktek dokter, nggak kekurangan gitu. Jadi memang ada diskrepensi antara kota besar dengan kota kecil. Oh, nggak merata. Nggak merata, masih nggak merata sebenarnya.
Dan sebenarnya kalau menurut gue, kenapa dokter itu banyak ngumpul di kota besar, orang mungkin secara surface level ngelihatnya kayak ya mungkin duitnya di situ atau kayak make sense. apa gitu. Tapi menurut gue masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Misalkan dia udah berkeluarga di kota besar, mau mindahnya gimana ke daerah. Terus kalau misalkan dia udah punya anak, mau pindah ke daerah, nanti sekolahnya gimana? Gitu. Kayak yang kayak gitu-gitu sih, faktor-faktor yang kayak gitu yang membuat mungkin penyebaran dokter tuh masih belum merata, karena di daerahnya pun juga masih belum terfasilitasi untuk dokter bisa dengan nyaman. Oh ya udah deh gue praktek di sana aja gitu. Oke. Ya karena semakin terpencil daerahnya sebenarnya penyakit juga semakin banyak juga kan. Yang obat-obatan juga nggak tersalurkan dengan baik di daerah terpencil. Edukasinya juga susah ya. Iya, masih banyak PR sih sebenarnya di bagian itu. Tapi berarti kita bersyukur ya di kota-kota besar lo mau dokter apa aja ada ya. Iya. Sampai dokter bedah plastik sekarang udah banyak. Itu spesialis juga ya kalau udah bedah. Iya, kecantikan ya berarti ya. Spesialisnya bedah plastik. Oh, spesialisnya bedah plastik. Oke. Nah, sekarang dengan adanya kayak startup telemedicine itu ngebantu. Gimana sih menurut lo? Sebenarnya menurut gue cukup bagus, dalam arti itu membuat professional opinion jadi lebih accessible, ya kan? Opini dari dokter tuh bisa lo dapat dengan lo download aplikasi, dan sekarang kan hampir semua orang punya smartphone ya. Gitu. Cuman memang telemedicine itu kekurangannya adalah dokternya nggak bisa periksa pasiennya. Gue pernah, gue pun pernah konsultasi telemedicine awal-awal COVID, gue sakit tenggorokan kan, takut dong gue, jangan gue COVID gitu kan. Jadi gue konsultasi telemedicine dulu. Ya paling kalau dokternya mau periksa paling foto, kan, fotoin tenggorokan lo buka mulut apa segala macam. Tapi gue pribadi sebagai dokter kalau nggak ngelihat langsung juga susah gitu, susah untuk bener-bener tahu pasiennya tuh kondisinya tuh gini loh. Karena kan value proposition dari telemedicine itu kan untuk masyarakat yang tidak di kota besar itu bisa mengakses jasa dokter yang kualitasnya sama seperti kota besar gitu. Sebenarnya sih nggak salah, tapi kalau misalnya kameranya nggak mendukung juga itu juga susah. Tapi it's better than nothing. Gue sih nggak against itu sama sekali. Gue sangat suka dengan adanya telemedicine ini, karena emang itu tadi meningkatkan aksesibilitas ke layanan kesehatan. Betul. Kan sebenarnya. Dan nanti sebenarnya juga akan meningkatkan teknologi makin bagus, ya kan, orang juga makin aware, makin segala macam. Dan kalau kita ngeliat profesi dokter nih Lin, dan lo sekarang udah lulus nih ya. Kalau dokter tuh kan ada banyak stigma ya, atau pandangan jelek gue nih biasanya nih, udah kuliah lama, mahal, pantesan biaya berobat mahal. Itu tuh gimana sih stigma itu? Kan ada, lo pasti dengar juga dong. Iya kan? Itu lo sebagai yang menjalani profesi itu tuh kayak gimana Lin sebenarnya? Sebenarnya nggak salah. Nggak salah ya? Sebenarnya nggak salah, karena memang sekolahnya lama, mahal, berat, dan menurut gue itu harus diapresiasi. Ya betul. Gitu. Kalau yang gue tahu ya beasiswa segala macam sih ada sih sebenarnya, ada. Cuman mungkin I'm the worst person to talk about it juga, karena kan emang gue harus mengakui gue privilege, orang tua gue bisa membiayai gue sampai gue spesialis, gue nggak harus pusing tentang biaya. Tapi ya itu tadi, kalau untuk kan tadi ngomongin penyebaran dokter kan, kenapa banyaknya di kota besar? Mungkin juga karena yang bisa sekolah yang di kota besar. Ya juga sih. Dan dia kan kalau bukan beasiswa kan nggak ada ikatan dinas nih. Kalau lo beasiswa mungkin ada ikatan dinas sama yang sponsor lo, harus di kota mana segala macam, ya kan? Ya, itu adalah satu opsi sih untuk orang-orang yang mungkin ada kesulitan biaya dan mau jadi dokter, itu bisa jadi opsi. Dan sebenarnya sih mahal itu sekarang kan udah ada BPJS, udah ada asuransi juga kan, yang untuk mengakomodir itu kan beda sama zaman dulu, nggak ada BPJS sama sekali kan. Jadi stigma itu sebenarnya menurut ya gue juga dengar dari lo sih, dengan kuliah kayak gitu, patungan mayat. Make sense sih. Iya, kita patungannya buku kuliah. Doi patungan mayat, Bos. Duitnya pasti beda dong sama mesin fotokopi yang 100 lembar ya kan. Udah enggak usah ngomongin mayat. Merinding denger. Tapi Lin, lo dengan lo lulus sekarang kayak gimana sih kalau kita kan di kantor dari supervisor, manager, jenjang karirnya kan jelas. Nah, kalau lu gimana? Oke. Kalau dari lulus dokter umum sebenarnya pathway-nya tuh banyak banget dan gak cuma spesialis doang. Masa sih? Oke. Jadi kalau jadi dokter itu lo pilihannya
lu mau jadi apa? Jadi clinician? Gua clinician. Clinician tuh apa tuh bahasa Indonesia? Klinisi itu ya dokter yang praktek ketemu pasien, itulah clinician. Oke. Jadi apa namanya ya sebagaimana conventional dokter gitu. Terus apa lo mau jadi researcher? Oke, siap. Atau lo mau jadi researcher, atau lo mau jadi dosen, atau lo mau jadi manajer di rumah sakit? Atau serius lo bisa jadi manajer? Bisa, kan ada kuliah manajemen rumah sakit. Ada S2-nya Mars. Gitu. Tapi kalau rumah sakit itu manajerialnya harus dokter nggak sih sebenarnya? Nggak semua posisi harus dokter sih. Tapi memang kalau misalkan di RUT gitu ya harus. Direktur operasional gitu lah ya. Ya iyalah, masa ahli tambang mineral jadi direktur rumah sakit, dipertanyakan dong. betul. Oh jadi sorry. Jadi dokter umum itu sebenarnya dia bisa milih banyak profesi ya? Bisa banyak. Atau dia emang setelah jadi dokter umum ngerasa cukup jadi dokter umum, terus mau jadi entrepreneur atau mau buka bisnis apa segala macam dengan memanfaatkan ilmu kedokterannya, itu juga bisa. Lu cengar-cengir nanya apa? Enggak nanya, tadi cuma ini aja. Bisa jadi influencer juga, Bang. Oh iya, benar. Itu adalah pilihan karir zaman sekarang. Zaman now. Tapi berarti dia nggak mesti, karena di otak gua atau di persepsi gua, abis dokter umum kalau mau canggih lah ya secara ekonominya meningkat harus ngambil spesialis. Nggak gitu juga ya? Nggak selalu. Anjir, gua kecil banget pengetahuan gua tentang ini nih. Karena maksudnya waktu gua kecil ya, ada dokter-dokter maksudnya kayak orang tua gue sendiri aja tuh kalau ke dokter emang udah langganan gitu. Jadi sebenarnya selama dokter itu mungkin dokter umum tapi memang dia kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, bisa maintain customer, itu rame juga. Rame. Dan kalau dokter kan nggak pakai pesugihan online kan? Nggak pakai. Kalau sekarang kan lagi banyak nih, ya kan. Tapi kalau dokternya biasanya dari jasa, dari prestasinya dia, ya kan, dari mouth to mouth marketingnya juga kuat. Menurut gue paling kuat itu deh, karena kayak lu melahirkan aja misalnya, gue mungkin belum merasakan, cuman kayak temen gue mau ngelahirin aja tuh dia nanya, lu kalau ngelahirin sama dokter siapa gitu. Iya, cocok-cocok kan. Se-powerful itu word of mouth itu gitu kan. Meskipun udah ada sosial media segala macam, itu masih nggak bisa ngalahin tuh word of mouth. Kalau untuk dokter ya. Dan ini sorry Lin, kalau yang di kayak di ICU gitu atau di IGD gitu kan kadang-kadang kan gue suka nggak bisa bedain tuh mana dokter yang udah jadi dokter sama yang dokter yang masih latihan tuh. Kalau di ICU atau di IGD itu bener ya, ada yang praktikan di situ, ada yang itu yang jago di situ gitu loh. Kalau lu nggak di rumah sakit pendidikan kayak RSCM gitu, mungkin ya semuanya udah dokter. Oh, semuanya udah dokter. Semuanya udah dokter, paling isinya dokter, perawat gitu, tenaga ahli yang lainnya gitu. Tapi kalau misalkan lu di rumah sakit pendidikan ya pasti ada sih. Pasti ada koas, pasti ada residen, itu dokter yang lagi sekolah spesialis, dan ada dokter spesialis yang udah jadi. Tapi sorry, even lo koas lo digaji kan? Enggak, serius lo? Enggak, residen juga nggak digaji. Jadi digaji setelah lulus berarti ya, wisuda dan bisa praktek ya? Iya, ya kan nyari duit sendiri. Bentar. Jadinya. Jadi lo ngebantuin orang sakit tapi nggak dapat penghasilan gitu? Enggak. Oke, berarti panggilan hati lah ya ibaratnya ya? Iya. Amal aja. Iya, pengabdian dong. Kan jadi dokter kan ngambil pahala dapat pahalanya di situ. Orang jadi sehat, ilmunya dapat. Gue berusaha nyapu ini. Karena gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Gini. Kalau misalkan koas, kalau kata gue ya wajar lah kalau misalkan lo masih harus bayar ya, karena kan lo university base kan. Oke. Tapi kalau untuk residen sih rasanya memang itu PR gede sih untuk. Residen ini maksudnya dokter yang udah jadi dokter tapi lagi jadi sekolah spesialis. Oh, jadi dia udah lulus dokter umum, mau jadi spesialis, itu namanya residen. Kayak gua kemarin itu. Itu residen. Nah, itu residen namanya. Gue berarti ada di sebuah rumah sakit atau di instansi kesehatan, ibaratnya yang nggak digaji di situ. Padahal lo memberikan service kan untuk handling clients kan, handling orang yang pasien. sakit. Kemarin sih sebenarnya pas waktu COVID kita dapat insentif dari pemerintah. Cuman ketika angka COVID-nya udah turun. Ya insentif itu dikhususkan untuk residen yang memang benar-benar menangani pasien COVID. Karena kan nggak semua kan, nggak semua diputar. Jadi sebenarnya aslinya residen pun juga nggak dibayar. Tuh, gitu. Nah kan, nggak semuanya indah kan kawan-kawan kan. Tapi kalau buat lo personally, Lin, maksudnya apa yang membuat lo bisa bertahan sampai sekarang jadi spesialis? Kalau gue personally balik lagi ke privilege gue, karena kan gue punya orang tua masih sehat dan masih bisa
membiayai gue dari gue S1 sampai gue spesialis. Jadi itu yang keep me going. Lu bisa bayangin kalau misalkan setelah dokter umum gitu ya, orang udah berkeluarga, harapannya udah jadi dokter, ada penghasilan segala macam, punya anak segala macam, tapi ternyata setelah jadi dokter umum mau spesialis kan pemasukannya nol lagi tuh pas waktu lagi spesialis. Karena kan kalau lu spesialis lu nggak boleh kerja di luar kan. Oh gitu. Oh iya. Oh nggak boleh side hustle. Kan lu SIP-nya surat izin prakteknya kan cuma di rumah sakit pendidikan itu aja jadinya. Oke. Gitu. Gila apa kabar yang jadi bedah jantung ya? Ngeri juga tuh penyakit dalam. Ya sekolahnya tuh 4 tahun 5 tahun. Oh beda ya. Kalau gizi kan sebentar 3,5 tahun. Yang paling lama kalau boleh tahu apa sih spesialisnya? Bedah saraf 6 tahun. Saraf otak di bedah. Ya. Ada spesialis bedah saraf. Oh ada. Anjir. 6 tahun Lin. 6 tahun. Favo itu paling lama ya? Itu setahu gue sih ya paling lama. Kalau tepat waktu. Karena kan kita juga ada tugas akhir penelitian lagi. Oh ya normalnya spesialis, ya. Normalnya kalau aslinya ya 6 tahun. Tapi kalau misalkan ada kendala, halangan segala macam kita kan nggak tahu. Iya. Itu kan udah di luar kendali kita kan. Jadi pendengar podcast Kotak Masuk ini udah cukup banyak nih kita bahas nih. Buat teman-teman yang belum punya knowledge tentang pendidikan kedokteran, mesti sih ini episode yang sangat lengkap sih informasinya sih. Dan apalagi mahasiswa baru yang mendengarkan ini. Tapi semoga nggak jadi takut ya. Enggak dong, harusnya semangat. Betul. Karena lu udah masuk di kedokteran dan gak semua orang lo bisa masuk kedokteran. Betul. Gak semua orang. Susah. Selain lo harus berkeringat capek-capek, belajar capek-capek, lo harus punya hati yang besar lo. Iya. Motivasinya harus punya ya. Iya kalau kayak kita berdua nih jadi asdos aja. Mana cuannya bos? Ya dong. Kita kan gampang banget dong kalau di teknik ekonomi ya kan lo ngajarin orang lo udah minta mentoring ya dong. Ngajarin les. Mereka udah nyehatin orang pahala yang diambil bos. Nalin kira-kira buat teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk ada pesan dari lo nggak buat mereka yang lagi dengerin back itu yang mungkin masih SMA mau kuliah dokter atau yang lagi kuliah dokter mau ambil spesialis gitu? Kalau menurut gue untuk kedua kelompok orang-orang tersebut itu senior lo nih dengerin. Yang nomor 1 adalah support system. Support system tuh bentuknya materi iya, moral iya gitu, dan harus siap untuk pendidikan yang panjang kalau memang visionnya mau spesialis ya. Gitu. Jadi pendidikannya juga berat, mahal, pokoknya semua support system harus siap dengan itu. Once lo udah punya support system yang oke dan mendukung pendidikan lo, rasanya nanti pendidikan itu nggak akan seberat yang kita kira. Tetap akan berat, tapi maksudnya bisa lah dijalanin sampai lo selesai gitu. Oke. Luar biasa. Lin, thank you banget Lin. Episodenya nih dari minggu-minggu lalu kita udah down, sekarang kita tersadarkan dari stigma-stigma lama ya. Karena jujur gue gak pernah ngobrol sama dokter sedalam ini sih. Biasanya Pak kayaknya udah lama Bapak ngobrol di obatnya bayar. Ya biasanya karena rame ya nggak bisa dong. Kita selalu ngeliatnya dokter yang udah bentuknya udah jadi gitu kan. Kita kayak gimana nih? Bukan yang kepalanya botak pakai baju dokter doang kan? Gitu lah Bang. Oke, pendengar podcast Kotak Masuk, terima kasih sudah mendengarkan episode kita. Alin, thank you banget. Thank you udah diundang ke sini berkali-kali. Kita akan sadarkan Indonesia terkait gizi seimbang. Yoi. Moga-moga sukses Alin untuk prakteknya. Sukses ya. Thank you, sukses untuk podcast Kotak Masuk. Thank you semua. Bye bye. Ciao.